Impresi gue buat speaker ini adalah durable, portable, dan keras. Lu kalau di kamar mandi ngapain? Main last walk lah, main last walk. Oke, selamat datang di The Lazy Kitchen sama gue Manuel Marsen. Dan semoga menuju hari lebaran ini kita semua sehat-sehat. Yang mau mudik semoga lancar mudiknya. Dan semoga THR kalian juga pada turun secepatnya ya. Karena di video kali ini gue berkesempatan juga buat ngebahas satu speaker portable ini yang ada plus minusnya, bukan baterai ini ya. Dari Ultimate Ears, sebuah brand audio yang emang fokus dalam membuat produk-produk speaker portable yang bisa dibilang unik. Dari mulai bentuknya yang bulat-bulat, kuat juga secara durability, dan produk-produk audio yang Ultimate Ears rilis juga punya fitur 360 derajat sound yang bikin penggunanya itu bisa ngedengerin suara yang cukup konsisten dari semua arah. Karena kan dia speaker portable ya, jadi kalau misalkan ditaruh di karpet piknik atau ditaruh di tengah-tengah tempat camping atau di pasir mungkin ya, jadi semua orang bisa dengar di sekitarnya dan dengar suara yang sama dari arah manapun ya. Jadi ini cukup unik. Dan Ultimate Ears ini juga punya beberapa produk dari mulai mini roll, boom 4, mega boom 4, everboom, dan juga yang ada di depan gue sekarang ini adalah Ultimate Ears Wonder Boom 4. Sebuah speaker portable berukuran kecil dengan bentuk dan warna yang cukup simple dan bisa dibilang nggak neko-neko ya. Kita mulai dari bentuk dan ukuran dulu lah ya. Wonder Boom 4 ini punya ukuran yang cukup kecil dan ringkas banget. Jadi emang speaker yang satu ini tuh diperuntukkan buat yang bisa dibawa kemana-mana. Dimulai dari piknik yang tadi gue bilang, lalu camping, di bonek gunung, pantai. Pokoknya ukurannya udah bisa dibilang sangat ringkas buat kalian yang butuh speaker portable. Tapi dengan ukuran segini, gimana kira-kira suaranya? Apakah powernya kuat kalau misalkan dipakai di outdoor? Apakah kualitas suaranya bagus? Ya, kalau dari pemakaian gue di 1 minggu terakhir sih, suaranya itu udah cukup keras dan buat di telinga gue tapi ya. Bahkan sedari pengetesan gue di 1 minggu terakhir, gue nggak pernah mentokin volumenya dan di medium volume aja buat gue udah cukup keras sih. Tapi buat kalian yang emang mungkin pakai speaker ini buat camping di lapangan terbuka yang luas banget, kalian juga bisa pakai mode EQ Outdoor Boost. Outdoor Boost Yang tersedia di speaker ini, yang suaranya itu jadi lebih keras dari mode normalnya. Tapi secara pemakaian gue pribadi sih belum pernah butuh mode Outdoor Boost ya, karena biasanya gue pakai speaker ini cuma buat nongkrong-nongkrong doang di balkon kantor atas doang. Bentuknya dan ukurannya juga enak banget buat dibawa kemana-mana, bisa banget dibawa-bawa ke alam atau camping karena Wonder Boom 4 ini punya gantungan elastis yang udah nempel ke bodinya. Dan dia juga udah punya spesifikasi rating IP67 yang tahan debu dan air. Udah punya baterai yang tahan up to 14 jam pemakaian. Dan juga kalau misalkan dibanting juga dia tahan banting, asal jangan sengaja bantingnya ya. Makanya bakal aman kalau misalkan dia kena air, atau dia kena debu, atau dia jatuh ke tanah, karena udah tahan banting banget dan badak banget durability-nya. Dan bahkan kalau kalian mau ke pool party bisa bawa juga speaker ini ya, karena dia udah tahan air juga kayak tadi gue bilang, dan dia juga udah bisa ngapung di air. Jadi kalian bisa bawa mandi kalau misalkan pengen dengerin musik atau podcast di WC atau sambil mandi, mungkin kalian seproduktif itu ya, silakan pakai speaker ini karena udah bisa tahan air. Ya memang nggak bisa ditweak-tweak terus cerita dan konflik di dalamnya. Nah, Podcast mode revolusioner yang kayak gitu, Fantastic Four juga bisa dibilang sukses dan akhirnya ngebuat bos Atlas Comics ini merebranding perusahaan ini. Dan buat konekin speaker ini juga caranya gampang dan simple karena nggak ada software apapun atau aplikasi apapun, yang langsung konekin aja gitu di handphone atau di laptop atau di device kalian yang pengen konekin. Nah, buat kualitas suaranya gimana? Sejujurnya gue cukup suka sama suara dari speaker Wonder Boom 4 ini karena sound signature-nya itu bisa dibilang nggak kayak speaker-speaker portable kebanyakan yang biasanya antara suaranya kering banget, kagak ada bassnya, atau suaranya ngebass banget sampai bumi dan nggak kedengeran apa-apa. Jadi di Wonder Boom 4 ini suaranya bagi gue agak upper mid centric. Jadi suara vokalnya itu bisa kedengaran dengan jelas, terutama suara-suara cewek atau suara-suara cowok yang agak melengking. Tapi walaupun begitu, bassnya sih tetap ada, cuma ya cukupan aja tanpa kuantitas yang berlebihan. Jadi
Bagi gue sendiri, kalau misalkan kalian suka dengerin akustik atau genre utama yang bisa kalian denger itu bukan EDM, gue rasa kalian bakal cocok sama speaker yang satu ini. Apalagi kalau misalkan lagi dipakai camping gitu kan ya, enak buat dengerin lagu yang chill-chill sambil minum kopi atau minum yang lain mungkin ya. Dan bagi gue ini speaker sound signature-nya tuh cukup cocok buat lagu-lagu yang emang chill atau akustikan. Dan dari kualitas suaranya juga gue bilang ini cukup memuaskan sih kalau memang dipakai outdoor dengan ukuran sekecil ini. Dan selain buat dengerin lagu, speaker ini juga diperuntukkan buat orang yang suka dengerin podcast. Karena dengan sound signature dia yang mid-centric kayak gini, jadi suara podcast itu kedengeran dengan jelas tanpa ada suara-suara bass yang ganggu atau jadi mendem. Karena kadang ada aja tuh speaker portable yang saking ngebassnya sampai suara vokalnya itu nggak kedengeran sama sekali. Dan kalau misalkan suara vokalnya masih kurang jelas waktu dengerin podcast, kalian juga bisa pakai satu mode EQ lagi yang adalah mode Podcast mode. Yang di mode ini tuh Wonderboom 4 ini bisa bikin suara yang dihasilin tuh bener-bener fokus di frekuensi suara manusia dan ngecelin suara frekuensi lainnya, termasuk suara rakyat mungkin ya. Jadi makin jelas dan clear aja kalau kalian dengerin podcast pakai Wonderboom 4 mode podcast. Podcast mode. Balik lagi ke orang yang mengkonsumsi ya. Tapi tahun depannya itu berbeda. Di tahun 2024-nya ketika iPhone 16 dirilis secara global bulan September tahun 2024. Dan gak ketinggalan juga, speaker Wonderboom 4 ini punya konfigurasi driver dan bentuknya yang bulat, bisa bikin suaranya itu seimbang ke segala arah. Dari mulai depan, samping, belakang, itu semua suaranya bakalan sama aja dan bisa didengar dengan jelas suaranya. Dan ini terjadi juga kemungkinan besar karena dia punya dua driver yang ditempatin di depan dan di belakang. Dan kemungkinan konstruksi dia tuh yang melingkar gini juga bikin suaranya bisa tersebar ke seluruh sisi dengan cukup rata. Makanya sekali lagi gue bilang speaker ini cocok buat kalian yang pengen camping, jadi ditaruh di meja kecil atau ditaruh di tengah-tengah ketika kemah gitu ya. Suaranya udah bisa kesebar di semua sisi. Dan kalau misalnya bagi kalian satu speaker ini masih kurang pun, speaker yang satu ini bisa kalian double up. Jadi kalau kalian punya dua Wonderboom 4 ini, tinggal kalian pair buat jadi mode stereo kalau memang kalian butuh atau pengen suara yang mungkin lebih keras dan lebih oke dari sisi imaging suaranya. Nah, dari seminggu terakhir sih gue pakai sekitar 2 jam sehari, itu belum habis baterainya, dan kemungkinan besar juga bakal habis bentar lagi karena baterainya itu up to 14 jam pemakaiannya. Jadi ya sekitar 1-2 jam lagi juga mungkin unit ini juga bakalan habis baterainya ya. Dan dari semua fitur sama kualitas yang gue jelasin dari Wonderboom 4 ini bisa didapetin dengan harga 1599. Dan kalian juga bisa dapetin Wonderboom 4 ini di marketplace Ultimate Ears, Dunia Mas, Gigitech, dan Gaptek. Jadi kalian tinggal ke masing-masing marketplace aja kalau berminat dan mau check out speakernya yang satu ini, atau kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi kalau misalkan mau ke produk patch-nya. Dan sekarang juga lagi ada promo, harusnya jadi nggak 1599, kalau nggak salah dicoret kayaknya 1 juta kecil harusnya sih, di bawah 1599. Jadi gimana menurut kalian speaker portable satu ini? Bagi gue sih di harga sejutaan ini udah cukup oke dan mantep banget value-nya, fungsional dan badak banget. Suaranya oke, tahan banting juga, dan bisa dibilang kalian bisa bawa kemanapun kalian mau pergi dengan speaker ini. Jadi ya gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat kalau misalkan memang cari speaker portable yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa diandelin di beberapa medan ya. Bukan medan Sumatera Utara, yang maksudnya di beberapa jenis kondisi alam, gunung, pantai, camping, atau apapun itu. Jadi ini cocok. Jangan lupa follow Instagram kami di @thelazygadgets dan TikTok kami di @thelazygadgets. Jangan lupa juga buat mungkin subscribe kalau misalkan emang mau, kalau misalkan nggak juga nggak apa-apa. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Di kamar mandi main ngapain bang? Main langsung lah, main langsung. Ngapain lagi bang?